Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas KD 3.12 yang menerapkan proses produksi massal. Perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide pokok dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk dalam pemasarannya gagal, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan ekonomi suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Hal ini bukan merupakan tanggung jawab bagian pemasaran, bagian manufaktur, atau bagian desain saja. Selain merupakan tanggung jawab yang melibatkan banyak fungsi yang ada di perusahaan, metode pengembangan produk berdasarkan kepada permintaan atau persyaratan serta sertifikasi produksi oleh konsumen adalah metode yang cukup baik. Karena dengan berbasis keinginan konsumen, maka kemungkinan produk tersebut tidak diterima oleh konsumen menjadi lebih kecil. Dari sudut pandang investor pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Namun, laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasanya digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Yang kedua, biaya produk. Biaya untuk peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetensi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Cukup sekian penjelasan singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.